Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 ingin mempresentasikan tentang project based learning kami dengan PT Tor Bersama Group dan Solusi Tunas Pratama. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Farizal Alwab dengan NPM terakhir 020 dan teman saya. Kami Rizka Hartia dengan NPM terakhir 089. Di sini ada beberapa yang akan kami jelaskan, yaitu profil singkat perusahaan, konseptual framework, dan overview kinerja keuangan, analisis penerapan PSAK, dan terakhir yaitu penutup. Profil singkat Tor Bersama Group merupakan perusahaan induk dari Tor Bersama Group. Didirikan pada tahun 2004 dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 26 Oktober 2010. PT Tor Bersama Group terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lalu ada profil singkat tentang PT Solusi Tunas Pratama. Disebut sebagai PT Perseroan. Didirikan pada tahun 2006 dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia dari segi jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki. Dan PT ini terletak di Rukan Permata Senayan Blok C01. Implementasi konseptual framework. PT Tor Bersama Infrastruktur dan PT Solusi Tunas Pratama menyajikan laporan keuangan di website www.idx meliputi informasi umum, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan keuangan. Kedua perusahaan tersebut sudah diperiksa secara detail sesuai dengan kenyataan yang ada pada perusahaan serta sesuai standar regulasi dan praktik yang berlaku di standar akuntansi keuangan. Lalu, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan interpresentasi standar akuntansi keuangan ISAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI. Dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. PT Tor Bersama Infrastruktur punya relevan, penyajian yang jujur, sekundari, asumsi, dan prinsip. Sama halnya dengan PT Solusi Tunas Pratama yang juga memiliki relevan, penyajian jujur, sekundari, asumsi, dan prinsip. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu implementasi kinerja keuangan PT Tower Bersama Infrastruktur. Yang pertama ada neraca keuangan, yaitu ada total aset, total liabilitas, dan total ekuitas. Total aset pada tahun 2021 menuju 2022 mengalami kenaikan, total liabilitas juga mengalami kenaikan, dan total ekuitas juga mengalami kenaikan. Dan pada laporan laba rugi terdapat total pendapatan dan laba bersih. Total pendapatan di tahun 2021 menuju 2022 itu mengalami kenaikan dan laba bersih juga mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu arus kas. Kas dan setara kas pada tahun 2021 menuju 2022 mengalami kenaikan. Perubahan bersih kas juga mengalami kenaikan. Selanjutnya ada implementasi kinerja keuangan PT Solusi Tunas Pratama. Yang pertama ada laporan posisi keuangan,
total aset, total liabilitas, dan total ekuitas. Total aset pada tahun 2021 menuju 2022 mengalami penurunan, total liabilitas mengalami penurunan, sedangkan total ekuitas mengalami kenaikan. Laporan laba rugi. Ada total pendapatan dan laba bersih. Total pendapatan dari tahun 2021 menuju 2022 mengalami penurunan, sedangkan laba bersihnya mengalami kenaikan. Laporan arus kas, itu ada kas dan setara kas dan juga perubahan bersih kas. Kas dan setara kas mengalami penurunan, perubahan bersih kas juga mengalami penurunan. Next. Analisis rasio keuangan PT Tower Bersama Infrastruktur. Rasio laba rugi terhadap aset memiliki arti seberapa banyak penghasilan yang bisa dilakukan sebuah perusahaan dari total asetnya. Perusahaan PT Tower Bersama Infrastruktur memiliki nilai ROA pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 3,82% dan 3,91%. Semakin tinggi nilai ROA akan semakin baik. Perusahaan ini mengalami peningkatan nilai ROA di tahun 2022 sehingga sebesar 0,9%. Dapat dinyatakan bahwa PT Tower Bersama Infrastruktur ini masih belum maksimal dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba. Hal ini dapat dilihat dari presentasi yang tidak mencapai 5%. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian terhadap total ekuitas perusahaan. Pada 2021, perusahaan ini memiliki ROE sebesar 16,35% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 15,47%. Dan PT Tower Bersama Infrastruktur masih terbilang baik karena melebihi dari 8,32%. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan PT Solusi Tunas Pratama. Perusahaan Solusi Tunas Pratama memiliki nilai ROA pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 0,59% dan 9,75%. Semakin tinggi nilai ROA akan semakin baik. Perusahaan ini mengalami peningkatan nilai ROA di tahun 2022 sebesar 9,16%. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian terhadap total ekuitas perusahaan. Pada tahun 2021, perusahaan ini memiliki ROE sebesar 1,50% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan ke 29,16%. PT Solusi Tunas Pratama ini masih terbilang baik karena pada tahun 2022 melebihi dari 8,30%. Lalu di sini ada PSAK 01. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. PSAK 01 memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar penggunaan laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Analisis perusahaan terhadap PSAK 01. Penyajian laporan keuangan PT Tower Bersama Infrastruktur TBK dan PT Solusi Tunas Pratama disusun berdasarkan aturan kebijakan akuntansi yang mengacu pada PSAK 01. Penyajian laporan posisi keuangan PT Tower Bersama Infrastruktur telah terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas telah memenuhi ketentuan PSAK 01 mengenai laporan posisi keuangan. Penyajian laporan laba rugi PT Tower Bersama Infrastruktur telah terdapat pendapatan, biaya, dan beban yang terstruktur bersama laba rugi dengan potongan pajak serta total laba rugi kompresif telah memenuhi ketentuan PSAK 01.
Penyajian laporan perubahan ekuitas PT Tower Bersama Infrastruktur tidak memenuhi ketentuan PSAK 01 mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas terdapat pada PSAK 02. Namun, dalam PSAK 01, arus kas hanya disebutkan saja dan tidak dijelaskan ketentuannya. Laporan arus kas akan dijelaskan dalam PSAK 02. PT Tower Bersama Infrastruktur telah menyajikan informasi tentang dasar lengkap penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, beserta informasi yang tidak disajikan di bagian laporan keuangan. Penyajian laporan posisi keuangan PT Solusi Tunas Pratama telah terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas telah memenuhi ketentuan PSAK 01. Penyajian laporan laba rugi PT Solusi Tunas Pratama telah terdapat pendapatan, biaya, dan beban yang terstruktur bersama laba rugi dengan potongan pajak serta total laba rugi kompresif telah memenuhi ketentuan PSAK 01 oleh teman saya. Selanjutnya, analisis perusahaan terhadap PSAK nomor 1. Di sini terdapat tabel analisa komponen laporan keuangan. Dalam PSAK nomor 1 itu terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Pada PT Tower Bersama Infrastruktur dan PT Solusi Tunas Pratama, dua perusahaan ini sudah memiliki semua yang tertera di PSAK itu sendiri. Next. PSAK 02, laporan arus kas adalah laporan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas selama periode tertentu. Dan PSAK 02 memiliki tujuan mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Analisis perusahaan terhadap PSAK 02. Laporan arus kas diklarifikasikan dalam 3 bagian, yaitu aktivitas operasi sebagai aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain. Lalu ada aktivitas investasi yang memperoleh dan melepas aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Klasifikasi terakhir adalah aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi, kontribusi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kas menjadi tolak ukur antara perusahaan karena setiap arus kas yang dimiliki oleh tiap perusahaan pastinya berbeda-beda. Dapat dilihat pada diagram sebelah kiri bagaimana perubahan dari setiap aktivitas pada perusahaan PT Tower Bersama Infrastruktur. Arus kas menjadi tolak ukur antara perusahaan karena setiap arus kas yang dimiliki oleh tiap perusahaan pastinya berbeda-beda. Maka dari arus kas merupakan hal yang sangat penting. Dapat dilihat pada diagram sebelah kiri bagaimana perubahan dari setiap aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Selanjutnya PSAK nomor 4 tentang persediaan. Persediaan adalah aset dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Tujuan PSAK mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Next, PSAK nomor 14 PT Tower Bersama Infrastruktur dan PT Solusi Tunas Pratama. PT Tower Bersama Infrastruktur mengalami peningkatan persediaan. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah di antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode FIFO. Dan pada PT Solusi Tunas Pratama mengalami penurunan persediaan yang cukup drastis. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Next, PSAK nomor 16 yaitu tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau tujuan
administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. PSAK 16 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Next, PSAK nomor 16 PT Solusi Tunas Pratama dan PT Tower Bersama Infrastruktur. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Jumlah aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau pada saat sudah tidak terdapatnya manfaat ekonomis masa depan dari penggunaannya. Yang terakhir ada PSAK nomor 19 tentang aset tak berwujud. Deskripsi tujuan aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Tujuan dari PSAK 19 ini untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. PSAK nomor 19 PT Tower Bersama Infrastruktur dan PT Solusi Tunas Pratama. Aset tak berwujud merupakan hubungan pelanggan yang diperoleh dari kombinasi bisnis yang diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih dari agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil. Next, PSAK nomor 19 PT Tower Bersama Infrastruktur. Sehubungan dengan penerapan PSAK 48 revisi 2009 penurunan nilai aset, perusahaan dan entitas anak melakukan uji penurunan nilai wajar atas goodwill untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 berdasarkan perhitungan penilai independen. Tidak tercatat penurunan nilai goodwill. Nilai tercatat goodwill pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 49.780. PSAK nomor 19 PT Solusi Tunas Pratama. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tak berwujud. Baik, telah kami presentasikan hasil kerja kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.